Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Malam hari ini kita kumpul kembali ngopi disik, ngolah pikir, diskusi asik. Ya, monggo bang, diunjuk bang. Iya, akan diunjuk ya. Baik, malam hari ini kita bincang-bincang aja ya. Oke. Bincang-bincang bersama Cak Warto malam hari ini. Begini Pak, saya mau bincang-bincang ini. Sebenarnya ini sebuah pertanyaan ya. Pentingkah kita mencari kebenaran itu? Terus hidup yang berjalan dengan landasan kebenaran seperti itu seperti apa Pak? Juga pertanyaan itu. Menurut Bapak Cak Warto ini gimana? Monggo. Pentingkah Ya, mencari kebenaran. mencari kebenaran? Ya. Lalu yang Kebenaran kedua, yang seperti apa? ya kebenaran itu seperti apa? Kemudian bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan landasan kebenaran? Iya. Ya. Kalau ditanya penting nggak mencari kebenaran ya penting. Penting ya. Karena kalau orang nggak menemukan kebenaran dalam hidupnya kan bisa dipastikan hidupnya sengsara, Ya. kerusakan yang terjadi. Cuman yang jadi masalah kan jadi timbul pertanyaan juga, Ya. apakah benar itu ada yang sebenarnya di dunia ini gitu. Atau apakah benar itu sebenarnya ada di dunia ini gitu. Soalnya kalau bicara benar, kita bicara jujur aja, melihat kenyataan dalam kehidupan kan orang ribut, ya kan, bertikai, Iya. sampai berkelahi, ya, tawuran, apa segala macam-macam itu. Mereka ya mengklaim mengaku benar gitu ya kan. Bahkan banyak juga orang demo menuntut keadilan gitu ya. Ya. Padahal undang-undangnya juga ada gitu ya kan. Iya. Dalam undang-undang itu ya apakah benar itu ada yang sebenarnya di dunia ini, di dalam undang-undang atau di dalam itu juga bikinan manusia juga. Ya, betul. Nyatanya yang orang bertikai itu bukan hanya tingkatan orang awam, orang bodoh. Iya, betul. Orang para pakar, para tokoh-tokoh, mas, itu ya, para intelektual itu ya Malah bertikai ya. bertikai, padu ya caranya ya. Iya, padu. Ribut itu perkara benar. Nah, makanya timbul pertanyaan ya, apakah memang benar itu sebenarnya ada di dunia ini gitu. Ya. Ya kan? Ya, ini yang jadi masalah ya. Toh seandainya benar itu memang ada dan ditemukan, itu kan harusnya bagaimana sikap orang yang sudah menemukan kebenaran itu gitu. Itu yang jadi masalah sekarang. Ya. Tapi kita bicara konteks beragama ya. Ya khususnya yang mengaku beragama Islam kan punya pedoman. Betul. Pedomannya Al-Quran enggak ya? Iya. Itu
ada. Saya pernah membaca, teman saya bukan penghafal mah, ya tahu di surat apa, itu ada pernyataan dalam Al-Quran itu yang diyakini sebagai firman Tuhan kan, firman Tuhan kan. Benar itu dinyatakan sebagai al-haq. Jadi ya, al-haq berarti kan benar, nyata mungkin ya. Kebenaran itu al-haq. Itu dikatakan al-haqqu min rabbika. Fala takunanna minal mumtarin. Jadi al-haq, kebenaran itu min rabbika, yang datangnya dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin. Maka jika kebenaran itu telah engkau dapatkan, kebenaran yang dari Tuhan itu engkau dapatkan, fala takunanna minal mumtarin, maka jangan sekali-kali kamu menjadi orang yang ragu terhadap kebenaran dari Tuhan itu. Jadi kalau ditanyakan pentingnya mencari kebenaran, ya sangat penting gitu kan. Terus kalau memang kebenaran itu dari Tuhan, ya menjalani hidup yang benar itu bagaimana ya? Menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah itu kira-kira. Cuman pertanyaannya ya itu. Benar itu sebenarnya ada apa enggak sih di dunia ini gitu loh. Karena kenyataan ribut itu cuma perkara benar. Nggak ada yang ribut perkara salah. Berebut salah itu, berebut ini benar. Betul. Itu begitu. Iya. Nah ya menurut sampean sendiri gimana? Ya, orang itu merasa benar ketika dia sesuai dengan undang-undang. Kayak Bapak bilang tadi, Cak Warto bilang tadi bahwa saya sudah menjalankan undang-undang negara, gitu kan. Nah, itulah kebenaran yang saya tahu. Saya benar itu karena menurut undang-undang negara saya. Atau yang lainnya, saya benar itu menurut undang-undang ajaran agama saya. Nah, seperti itu, gitu kan. Sementara kebenaran yang dinyatakan benar menurut undang-undang itu masih diperdebatkan. Bisa diamandemen kayak gitu. Kalau kebenaran kayak Bapak bilang tadi gitu, Pak Cawarto bilang tadi, dan bisa dimainkan. Betul, tinggal bagaimana gitu kan. Kan memang buatan manusia, buatan manusia. Itu yang disepakati oleh sesama manusia. Seperti itu. Di kalangan itu kan gitu. Gitu. Di kalangan pembuat undang-undang itu kesepakatan. Ya, kategorinya sih para wakil rakyat kan gitu. Seperti itu. Artinya kebenaran yang disepakati oleh rakyat kan gitu. Iya, betul. Yang diserahkan kepada para wakil-wakilnya untuk membuat undang-undang itu dan dimusyawarahkan. Iya. Untuk menjadi mufakat. Tapi kan nyatanya juga banyak tuntutan. Betul. Penegakan hukum. Dan sebagainya itu kan. Nah itu masih banyak, rame lah. Apalagi zaman sekarang ini kan. Zaman-zaman serba keterbukaan di medsos, apa aja bebas ngomong apa aja. Betul. Ngomong. Ya justru itu yang Cak Warto tadi sampaikan kan. Terjadinya pertikaian, padu itu dan lain sebagainya karena mereka merasa benar kan. Gitu. Sementara Cak Warto tadi menyatakan bahwa al-haqqu min rabbik gitu kan. Dari Tuhan. Nah, mereka pun ya yang kita lihat ya kenyataan pada saat ini gitu. Itu dua kelompok yang sama-sama satu ajaran gitu kan, yang akhirnya mereka merasa yang satu benar, yang satu merasa benar. Karena merasa dua-duanya ini, dua kelompok ini merasa dua-duanya dapat dari Tuhan gitu. Jadi saling mengkafirkan. Gitu kan. Membid'ahkan. Ya kan, memusyrikan dan sebagainya itu. Nah ini gimana sih sebenarnya ya? Seharusnya seperti apa itu kebenaran itu? Ya tadi kalau untuk menjawab, sebenarnya ini pertanyaan jujur ya. Iya betul. Apakah benar itu memang ada yang sebenarnya di dunia ini gitu ya? Iya betul. Kalau boleh saya mengemukakan alegori ya. Iya, oke. Alegori ya, ini. Saya bingung alegori apa. Iya, alegori. Ya Cak Warto yang aneh-aneh aja. Apa itu? Alegori itu susunan kata. Susunan kata-kata yang disampaikan melalui cerita sebagai simbol.
atau majaz. Majaz. Kinayah. kalau Kinayah. bahasa Oh, iya. ininya. Ya. Kayak perumpamaan, Iya, perumpamaan. permisalan. Permisalan. sebagainya. Saya pernah membaca naskah itu. Heeh. Itu ya itu sebagai alegori kalau menurut saya. Iya. Karena di dalamnya memuat cerita. Ya. Ada karya seni. Ya. Karya seni itu yang membuat orang Perancis. Ya. Ya, orang Inggris ya. Ya. Paris mana Pak? Prancis, benar. Prancis, Prancis. ya. Paris, ya. Betul, betul. Namanya Jean Lien. Ya, Gimor. betul. Cindian. Jean Lien Gimor. Ya, Kalau mainnya jauh tahu lah. Tahu. Ngopi ya kalau mainnya nggak jauh ngopinya kental lah. Namanya Jean Lien Cindian. Gimor. Betul. Itu membuat sebuah lukisan. Mm-mm. Lukisannya itu kalau begitu saya melihat itu seolah-olah kan Ya. pornografi. Iya, betul. Jadi lukisan itu harganya paling mahal itu. Mm-mm. Lukisan termahal seluruh Termahal, dunia. ya. Itu di awal abad 19. Ya, Karena itu dulu tahun 1896. betul. Ya. Itu Jean Lien itu. Mm-mm. Itu dia punya karya seni lukis itu. Nah, ternyata itu bukan sembarang lukisan. Dikasih judul lukisannya itu. Heeh. Lukisan Heeh. wanita telanjang Heeh. nangkring di sumur Iya. sambil memegang cambuk. Telanjang bulat, Heeh. memegang cambuk. Ini saya cantik. Heeh. Ya saya melihat juga. Heeh. Wah keren ini. Heeh. Itu. Ya kalau yang enggak itu pikiran langsung negatif. Iya, betul. Ini pelukisnya jorok lah, Iya. pornografi lah, Iya. apa itu ya? Apa pornografi apa? Iya, termasuk pornografi. Pornografi ya. Iya. Lukisan wanita telanjang lah, Iya. megang cambuk itu. Megang cambuk. Ternyata ada judulnya tuh lukisan. Iya. Kalau nggak salah yang menurut saya bukan orang ini, cuma baca-baca tulisan itu judulnya itu Heeh. Truth Coming Out of Evil. Iya. Kalau arti yang secara singkatnya ya kebenaran datang dari sumur gitu. Iya. Atau kebenaran itu datang keluar dari Sumbernya sumbernya atau dari sumur. dari sumur. Iya. Itu ternyata menurut saya alegori. Alegori ya. Nggak mungkin Hmm. ya seperti itu kebenaran kok wanita telanjang gambarnya bicara kebenaran tapi Yang dihadirkan wanita telanjang. diwujudkan ya diimajinasikan itu kan hasil proses berpikir ya. Betul, betul. Itu hasil proses berpikir. Jadi berpikir itu penting. Berpikir itu bisa membuahkan rasa. Iya. Dari rasa itu muncul emosi gitu Iya. ya. Jadi rasa itu punya nama emosi. Emosi, betul. Kemudian Ya, main apa? pikirannya. Apa namanya pola pikir ya. Pola pikir. Main itu. Mindset, ya. Dan terus apa ya? Tervisualisasikan melalui tubuh. Tubuh. Jadi dari rasa itu ada ada body, Body. ada emosi. Mungkin kalau Emosi. boleh saya tambah mungkin ada love and darling mungkin ya. Iya, love. Itu kan muncul dari rasa ya. Iya, betul. Rasa cinta, kasih sayang itu. Nah, bisa lah itu jadi dulur papat kalau orang Jawa mah. Ya limo pancernya kita. Itu mungkin kan dari proses itu. Dia punya rasa apa ya? Rasa galau tentang kebenaran mungkin. Iya, iya. Muncul dari rasa galau tentang kebenaran. Dari rasa itu menjadi emosi, ya kan? Ya. Pikiran tadinya sudut pandang tentang benar. Iya. Nah, akhirnya jadi emosi. Emosi itu menjadi karsa. Keinginan, kemauan, kehendak yang menggebu-gebu. Iya. Akhirnya tertuang dalam body, tubuh. Tubuh. Nah, tergeraklah itu. Ya, terdorong oleh emosinya yang terkendali tentunya. Iya. Nah, kemudian itu yang dari itu pikir yang terkendali. Nah, kemudian gerak bodinya pun terkendali. Iya. Tentunya dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Iya.
Nggak mungkin orang kalau kebencian kok cari benar. Iya. Benci itu nggak perlu benar, namanya benci aja udah nggak benar kan itu Iya, ya. iya, iya. Nah, pasti ada unsur love and darling gitu ya kalau bahasa gampangnya. Iya. Atau apa bahasa lainnya? Love and mercy. Apa? Love and mercy. Mer- Mercy itu kasih sayang. Kasih sayang. Iya. Love and mercy. Ya, atau- love and ya. mercy. Ya. Love and mercy. Tempat dulur bapak. Iya. Dikendalikan oleh Dikendalikan. pancernya ya ini ya. Iya, iya, Ya iya. mungkin sih jinliannya pancernya. Pancernya, Kalau, iya. kalau istilah Jawa dulur papat lima pancer. Nah, ketika empat daya, Mm-mm. empat daya ya tadi main, Main kemudian emosi, emotion, ya. body, Body, love and mercy. love and mercy. Ya. Ini dikelola, Hmm. dikendalikan, dirangkul menjadi satu, akan membuka sebuah state, Oh, statement ya. usaha Usaha. yang ya bisa menghasilkan yang luar biasa dan bisa mengangkat martabat seorang menjadi tinggi. Itu state, martabat tinggi, Ya. membuat perubahan satu kondisi keadaan. Ini bisa diterapkan, bisa aja ini umumnya kan diusahakan dengan usaha-usaha perdagangan, Iya, kan? iya, iya, iya. Atau menyediakan apa penjualan barang-barang untuk usaha atau apa. Itu state itu banyak lah, banyak state itu Iya. Pak. Keadaan, kondisi, Keadaan. merubah satu kondisi. Nah, muncul sebuah kondisi. Dia lukis tuh, bodinya bergerak. Ya. Nah, yang nggak tahu bagaimana ceritanya, imajinasinya itu, kok munculnya itu lukisan Iya. wanita telanjang megang cambuk, Iya. nangkring di atas sumur gitu loh yang saya lihat itu. Iya, 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 iya. Itu saya simpan lukisannya itu. Iya, 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 iya. Ada di ini saya ini. Iya, Coba. galeri, di galeri. Mudah-mudahan ada, mudah-mudahan. Ada, saya lihat tadi. Tapi ini bagus ini. Coba. Iya. Saya kayaknya tadi saya foto, saya simpen. Iya. Nah, coba tak cari dulu ya. Nah, perlu perbesar. Ini. Nah, ini lukisannya ini. Ya. Iya. Kelihatan nggak? Iya, kelihatan, kelihatan. Nyata? Kelihatan, Kelihatan. ya. Kelihatan nih, kelihatan. nih. Kelihatan. Nah, ini. Ya. Nyata ya? Ya, nyata. Jangan lama-lama. Ya, udah. Udah ya? Kelihatan, ya, kelihatan. Ya, ini lukisannya. Ya. Ini yang melukis Ya. Jinlin Jin Dimor. Len. Ya. Nah, oke. Nah, kemudian lukisan ini ternyata ada maknanya sehingga dikasih judul gitu ya. Ya. Judulnya itu Truth Coming Out of Evil. Ya. Jadi kebenaran itu datang keluarnya Iya. keluar dari sumber. Iya, Artinya betul. kebenaran di dalam sumber gitu ya. Ternyata ada. Makanya saya bilang itu alegori. Alegori, ya. Alegori. Alegori. Nah, nanti kita cari. Heeh. Ya hubungannya dengan ada hubungannya dengan mirobika apa tidak kan? Iya, iya, Ada iya. enggak hubungannya dengan Iya. sumber apa referensi yang Ya. ya kita dalam konteks kita beragama, Islam ya. Ya. Pedomannya kan Al-Qur'an itu nggak tahu suratnya apa nanti kan tadi udah dicari belum tuh. Ya. Al-haqqu mirobika Fala fala takunanna minal mumtarin. Ya. Ada nggak hubungannya lukisan ini dengan itu gitu ya? Siap. Jadi al-haq mirobika. Al-haq mirabika. Kebenaran itu yang datang dari Tuhanmu kan itu. Iya. Fala takunanna minal mumtarin, kalau udah ketemu kebenaran itu ya udah kamu jangan sekali-kali kamu ragu terhadap kebenaran dari Tuhan. Nah, kemudian bagaimana pola hidup yang baik? Ya pola hidup yang baik ya Ya. karena kebenaran dari Tuhan. Ya kamu hidup sesuaikan dengan kehendak Tuhan, udah. Dengan kehendak Tuhan. Udah, bahwa kehendakmu sesuaikan dengan kehendak Tuhan gitu aja, berarti baik karena kebenaran datang dari Tuhan. Ya. Cuman karena kebenaran itu datang dari Tuhan, mau nggak mau ya kan? Ya. Kan orang harus mencari Tuhan dulu. Nah, itu dia. Nah kan bagaimana mau dapat kebenaran dari Tuhan kalau dia nggak mencari Tuhan gitu loh ya. Iya, iya, iya. Nah dari Islam untuk pertanyaan, emang semudah itu mencari Tuhan gitu. Iya, iya. Nah kemudian timbul pertanyaan, apakah sebenarnya Iya. benar itu ada di dunia ini? Iya. Apakah
benar Heeh. itu sebenarnya ada di dunia ini kan gitu. Iya, betul. Dan kita melihat keadaan di dunia Iya. ini Iya. ribut terus. masing-masing merasa Benar. benar ini benar. Iya. Ini benar menurut Tuhan apa tidak kan Nah, gitu. betul. Nah dari sinilah mungkin Hmm. Jin Lien Mm-mm. Timur ini mendapat input ini terus Hah? kemudian dijadikan bahan proses berpikir. Nah muncullah men tadi. Iya, main. Tadi sudut-sudut apa pola pikir yang dikelola, kemudian timbul emosi, bodi bergerak Iya. dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Dia ingin menunjukkan benar itu ini seolah-olah gitu. Iya, iya, iya. Jadi ini alegorinya begini. Heeh. Judulnya itu tadi Heeh. Truth Coming Out Off. of the Will ya. Will, ya. Kemudian dari sumber. Jadi ceritanya Mm-mm. ada dua wanita cantik. Mm-mm. Dua wanita cantik. Iya. Yang satu namanya kebohongan. Yang satu namanya kebenaran. Ya. Nah, ini sahabat akrab ini. Hmm. Pasangan si kebohongan dan si kebenaran ini pasangan ini nggak bisa lepas pasangan kemana-mana berdua. Berdua pas di musim panas, pada saat musim panas, si kebohongan dan kebenaran ini berjalan-jalan, jalan-jalan sampai di satu tempat gitu. Nah jauh dia jalan, tiba-tiba si kebohongan itu mengutarakan sesuatu kepada si kebenaran. Saya kebenaran, ya ada apa kebohongan gitu ya. Hari ini suasana sangat indah sekali gitu. Nah, si kebenaran berdesah, dia cerah. Nah, terus dia berjalan tuh. Nah, sampailah dia di tepi sebuah sumur, dekat sebuah sumur. Sebuah sumur. Ya, sebetulnya kalau sumur di tempat zaman dulu mungkin namanya di taman atau kebun ya. Iya. Enggak sumurnya enggak seperti yang dilukis di situ ya. Iya. Kalau sumur bunder gitu kan, gitu karena ceritanya enggak libur di situ. Iya. Nah, kemudian tiba-tiba sumur itu sumbernya langsung ya. Dia lihat-lihat sih kebenaran, iya sih jernih airnya, ning. Gitu. Bagaimana kalau kita mandi yuk? Kita mandi berenang berdua. Iya. Sumur itu sumur Iya. besar lah. Ya. Zaman dulu. Zaman ya. dulu ya. Zaman dulu. Tahun 1800-an kan. Nah, si kebenaran penuh curiga itu. Wah, jangan-jangan ini nanti ya namanya tempat belum pernah di ini ya, main nyebur aja nanti kalau ada buaya, ada mungkin perlu kecurigaan. Iya, penuh kecurigaan. Jangan-jangan airnya gimana? Dia dekati, dicawuk gitu. Iya. Disentuh ya. Wah bener, ternyata airnya jernih, segar sekali. Segar. Begitu kena itu, akhirnya sepakat tuh berdua untuk mandi berdua. Mandi berdua, nyebur tuh, buat senang das, nah. Nah, di saat asik-asik mandi berdua, mandi berdua, ngopi disik. Ngopi disik, monggo. Alhamdulillah. Udah cukup. Ya. Nah, ini rokoknya sin normal kalau yang ini. Kalau ini pakai filter. Oke, filter. Kalau mau yang nggak pakai filter ada ini ORG ini. ORG ini ya. Iya. Ya. Yang ini Trust ya? Trust, Pak. Oh iya, keren itu. Nah, ini Trust ya. Iya. Dari Sin. Enak dan sehat. Enak dan sehat. Nikmat dan sehat. Kembali. Jadi itu si kebohongan dan kebenaran. Asik mandi. Tiba-tiba diam-diam si kebohongan itu keluar dari sumur itu. Dia pakai baju kebenaran. Lari dia. Jadi baju kebenaran Dipakai oleh si kebohongan. Si kebohongan. Lari dia. Iya. Jalan kemana-mana. Nah,
si kebenaran kan dia tahu, dia juga keluar dari sumur, telanjang. Telanjang. Bajunya dipakai sama Kebohongan. jadi baju kebenaran dipakai sama si kebohongan kemana-mana. Sementara dengan kecewa, pegel hati, ya kesel gitu, kebenaran mengejar. Iya. Ya telanjang. Baju kebenarannya dipakai sama si kebohongan. Jadi kebenaran itu telanjang. Iya. Nggak ada bungkus, nyata gitu. Nyata. Si kebenaran itu telanjang pula. Nah, begitu dia telanjang dicaci maki orang. Dicaci maki orang. Iya. Dicela orang. Dicela orang. Main orang. Malu. Iya. Kembalilah si kebenaran ini. Iya. Itu kembali ke sumur. Kembali ke sumur. Akhirnya apa? Yang berkeliling dunia itu sih kebohongan aslinya. Keliling dunia. Si kebohongan. Nah, ternyata si kebohongan ini sudah menggunakan baju kebenaran. Sementara kebenarannya sendiri masih tetap di sumber di sumur. Di sumur ya. Akhirnya si kebohongan ini dianggap kebenaran. Akhirnya kan banyak orang tertipu. Dikira benar, jebol ngapusi gitu loh. Ngapusi, oh dia hancur, jebol cuman kedok tok. Pas kebuka bajunya, ya si kebohongan. Itu keliling ke dunia. Iya, keliling dunia dia. Terus orang seluruh dunia menganggap dialah kebenaran hakiki, dia kebenaran. Nggak taunya pas sudah kebuka, itu si kepalsuan dan kebohongan yang ada. Sehingga orang ya itu mencari kebenaran nggak ketemu. Akhirnya bagaimana untuk menyampaikan kebenaran ini? Ya udah deh, hanya Allah yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Loh, terus ada nggak sebenarnya sih benar di dunia ini? Iya. Ya itu jawabannya tadi. Ya ini itu ya. Ya bukan itu jawaban, belum terjawab. Belum terjawab ya. Gitu. Ya kalau hanya itu kan ya di sinilah pentingnya harus mencari. Mencari. Walaupun sulit. Iya. Walaupun sulit. Nah, ini saya bilang alegori ini. Alegori. Menyampaikan pesan, susunan kata-kata. Tapi melalui cerita sebagai simbol atau majas. Iya, atau majas. Tamsil. Ini sih jinlian. Tapi ini keren. Mahal itu lukisannya. Ya. Waktu itu katanya, abad 19 awal lah, tahun 1896. Nah, bagaimana dengan kita nih, gitu. Yang mengklaim bang, seolah-olah paling benar lah kita kan. Iya. Kita paling benar lah, yang lain kafir semua kan gitu. Nah, itu. Seolah-olah nih. Seolah-olah nih. Terus standarnya apa ya? Gak bahaya tak? Gak bahaya. Nah, gitu loh. Gak bahaya tak gitu ya. Iya. Nyatanya yang ribut-ribut itu ahli agama. Iya. Ya itu. Ya yang mengklaim paling benar juga. Iya. Ya itu. Terus iki apa? Sikap kita bagi orang yang bodoh-bodoh yang di bawah ini kumaha? Ya apa? Ya apa? Piye? Terus jawabnya, ya piyean lah, kenapa sih piye dong? Telanjang. Ini keren ini. Oh, lebih keren dari ngopi disik yang lain-lain. Itu, nah alegori ini. Nah, dari sinilah sebetulnya kalau kita boleh katakan 15 abad yang lalu, gitu ya. Al-Quran kan juga sudah ada alegori-alegori itu. Iya, betul. Ya kan? Iya. Misalnya masaluhum kama salil ladzi tau koda naro. Masaluhum kama salil ladzi tau koda naro. Palama adoat makaulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dzulumatil. Itu kan alegori itu. Tamsil. Kata-kata majas kinayah yang perlu dijadikan bahan proses berpikir, tidak ditelan mentah-mentah. Nah, terus bagaimana dengan kebenaran yang hanya datang dari Allah? Berarti kebenaran cuma satu. Iya, betul. Orang seluruh dunia ngerebutin satu. Yang satu. Sementara
ada kalimat yang menyatakan al insanu makhluk khata' wa nisyan. Nggak pernah dibuat rebutan ini. Lah iya. Aku yang paling pelupa. Oh ya maaf, aku salah. Iya. Ini nggak pernah dipakai. Hmm. Maaf ya, aku salah. Oh ya, aku lupa. Nggak mau, kadang dipaksakan kadang-kadang. Wes pokoknya salah kudu dianggap bener gitu Nah, kan. itu dia. Kalian berantem. Iya betul. Padahal al-haq kan cuma satu. Al-haq cuma Jadi satu. kalau al-haq itu mirobik, kebenaran kenyataan itu hanya yang datang dari Tuhan. Kalau yang ingin cari yang benar, cari Tuhan. Iya. Mungkin nggak kita cari Tuhan? Loh kalau nggak mungkin cari Tuhan, ya Iya. nggak usah bicara iman. Iya. Iman itu bukan sekedar percaya. Lo percaya sampai cerita aku percaya. Kadang-kadang percaya itu kamu mau nggak mau kamu harus percaya. Percaya nggak lo? Percaya nggak lo? Kalau nggak percaya kafir kamu, ya kan? Bisa aja yang aslinya aja nggak itu akan dipaksa untuk percaya. Iya. Diancam nih. Diancam lagi ya kan? Nah ini masalah. Iya. Nah, ini loh. Kan makanya kan kalau memang nggak perlu mencari benar itu, Iya. ya nggak usah ada iman. Buat apa ada rukun iman kepada Allah gitu ya kan? Iya. Ya ini pentingnya mencari kebenaran. Cuman juga ribet juga karena kebenaran datangnya dari Allah, dari Tuhan. Untuk mendapatkan benar kan harus ketemu Tuhan. Itu. Sementara kita mencari Tuhan sampai sekarang belum ketemu. Berarti kita ini kagak bener terus dari dulu Iya, sebetulnya. Ayo mana yang bener kita ini? Iya. Gak bener-bener. Enggak benar-benar. Karena untuk bener cari Tuhan dulu. Apa mungkin? Mungkin. Karena di dalam Al-Quran yang menjadi pedoman ya kita Iya. yang beragama Islam Iya. itu ada kisah. Bagaimana seorang Nabi Ibrahim dulunya belum Nabi ya, Iya, belum betul. Nabi, pemuda Ibrahim masih. Iya. Ya Nabi Ibrahim alaihissalam itu bapaknya adalah seorang seni, karya Iya, seni, seniman. seni pahat. Seni pahat. Sehingga dia suka memahat, membuat patung-patung berhala, patung-patung yang kemudian dijual untuk dijadikan sesembahan. Jadi bapaknya Nabi Ibrahim sendiri yang namanya Azar itu, Azar, ya. dia pemahat patung, dia juga penyembah patung. Dia menawar-nawarkan patung itu untuk disembah. Ya. Nah, Nabi Ibrahim masih umur belasan ya. Tapi kan kalau udah 12, 13 tahun, 14 ya itu 10, 11 tahun tuh kan orang udah balik, mungkin Ya. udah tamjiz ya. Tamyiz. Udah bisa lah milah-milah, mungkin ditambah dikaruniai pikiran yang tajam, Tajam. cerdas, terus akalnya juga kuat gitu. Itu hebat dia. Dia mulai berpikir-pikir, itu orang kok dari rasa ya, Ya. rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu. Makanya rasa dulu, rasa sih. Rosso. Kan dia lihat lingkungan, Heeh. dia rasakan, muncul rasa ingin tahu. Bapakku nyembah patung. Ini menyaksikan loh, Iya. menyaksikan Tuhan, Iya. Tuhan bapaknya. Tuhan bapaknya. Iya, Ibrahim pernah menyaksikan Tuhan, Heeh. masih anak-anak. Heeh. Tuhan bapaknya, Tuhan bapaknya tadi. bapakku nyembah Tuhan. Hmm. Tuhannya yang bikin bapak. Jadi bapakku nyembah Tuhan, Tuhannya ciptaan bapak. Iya. Rasa ingin tahunya itu diperhatikan. Itu Tuhan aja makan nggak bisa, Heeh. minum nggak bisa, Heeh. ya kan? Heeh. Hidungnya diberakin lalat, itu nggak bisa ngusah gitu. Nggak bisa ngusah. Kok disembah gitu? Kok disembah? Tuhan itu kan harusnya lebih itu. Iya. Gitu. Terus muncul tuh, ditambah melihat diikut orang banyak juga seperti itu kaumnya waktu Kaumnya itu. waktu itu. Jadi ini kehidupan di kalau zaman dulu masih wilayahnya namanya Babilonia ya. Babilonia. Babylon ya. Iya. Arabnya Arab Aram, namanya Aram. Aram, gitu. ya. Itu Babylon. Iya. Nah di sana gitu. Dari kehidupan semua dan sudah ada pemerintahan. Kerajaannya makmur lah. Dipimpin seorang raja namanya Namrud itu. Namrud. Namrud, iya. Di Babylon dulu tuh kejadiannya. Nah,
lama-lama dari rasa yang ada di dalam diri Nabi Ibrahim, pemuda Ibrahim, muncullah kehendak. Dari rasa ingin tahu tadi, muncul yang namanya karsa. Jadi dari rasa, karsa. Karsa itu kehendak, kehendak yang kuat, emosi, gitu ya, kemauan yang besar, emosi. Wah, saya nggak setuju itu kalau Tuhan yang begitu disembah nih. Tapi itu harus nyembah Tuhan, siapa dong saya? Ya kan? Kalau itu nggak benar, saya harus nyembah Tuhan siapa? Masih dalam hatinya itu, walaupun kadang-kadang juga pemuda Ibrahim ini menjadi sales, yang memasarkan kan, membantu memasarkan produk Tuhan, produk bapaknya. Iya. Tapi kan lama-lama mikir, malah kalau dulu ada kiai cerita itu, suatu ketika Ibrahim tuh menjual itu keliling kecapean tuh istirahat di bawah pohon. Tuhan begini kok disembah nggak bener gitu ya, Dimakan. awalnya, sehingga harus menanggung risiko waktu itu. Jadi iseng, jadi Tuhan sama Tuhan ini diadu. Ada yang kepalanya patah, ada yang tangannya patah. Singkat cerita itu Tuhan nggak laku, Tuhan rusak. Dibawa pulang, laporan sama bapaknya, gimana udah laku banyak. Alah Pak, hari ini satu pun nggak ada yang laku. Ya kenapa kok nggak ada yang laku satu pun? Ya lihat aja itu patungnya pada rusak, kepalanya pada potong. Loh, bapaknya kaget. Aku bisa. Kok bisa itu kepalanya hilang, patah itu, kakinya patah dan tangannya patah, itu gimana itu tadi? Ya, gimana ya Pak? Tadi Ibrahim itu keliling-keliling kecapean. Ya, istirahat, nyender itu, cari tempat teduh ya. Ibrahim ketiduran Pak. Terus ya mungkin Pak, aku tidur nggak tahu kejadiannya. Itu sih berhala pada lapar. Ya saya juga bingung ya, saya nggak nyiapin makanan karena saya juga nggak tahu makanannya apa. Mungkin dia lapar sampai berebut itu pada berantem. Pada berantem Pak. Itu akhirnya itu Pak, ada yang kepalanya putus, ada yang itu. Saya bangun, ya udah saya pulang aja lah, daripada ini juga nggak bakalan laku. Wah, dasar anak goblok kamu. Goblok-goblokin. Iya. Namanya juga cerita. Iya. Cerita ini kalau dibikin sinetron juga keren. Buat naskah sinetron ya. Nah, skenario-nya dibikin lah. Siapa yang jadi Namrud gitu. Itu. Ya, udah gitu. Goblok kamu gini. Goblok kenapa, Pak? Ini berantem kok kamu bilang ini. Ini kan saya yang bikin. Bapak tahu dia nggak mungkin minta makan, nggak mungkin minta minum. Bapak yang bikin bertahun-tahun bikin ini nggak pernah ngasih makan, nggak pernah ngasih minum. Nggak mungkin dia berantem, mana bisa berantem menung patung begini kok berantem. Nah akhirnya ya nggak apa-apa Pak, kalau emang Ibrahim harus goblok saat ini ya saya ya udah diterima aja. Bapak yang bilang goblok ya. Iya, biar goblok-goblok kan anak bapak. Ya, kan? Kalau anaknya goblok kira-kira bapaknya gimana? Kan nanti kalau saya bilang bapaknya goblok kan nggak enak. Bapak kalau dibilang Ibrahim kan goblok, Ibrahim anak bapak. Dan Ibrahim goblok. Nanti dibilang dia bapaknya goblok. Ya kan? Marah jadi gitu. Kamu jangan lawan, bukan melawan Pak, ini meluruskan aja gitu. Ya kalau memang patung-patung ini makan nggak bisa, minum nggak bisa, ya kan dia mau ngamak-ngamain aja nggak bisa, apalagi yang bikin bapak. Daripada menyembah patung ini, ya kan nggak bisa apa-apa kok disembah. Manfaatnya apa buat kita? Buat ngurusin dirinya sendiri aja nggak bisa. Loh, daripada menyembah patung ini, dan patung ini kan bikinan bapak. Kan lebih baiknya mbah bapak yang menciptakan patung ini. Gitu. Tapi sebaliknya, daripada nyembah bapak kan pasti bapak juga ada yang nyiptain lah, seperti patung ini.
Bapak nyiptain gitu. Lebih baik menyembah yang menciptakan Bapak. Ini jadi nggak bener ini kaum. Sembahannya nggak bener. Marah bapaknya. Anak berani Ngelawan. lawan orang tua. Kalau kayak orang Jawa Timur, ojo kakean cocot kan gitu. Kon iku uyuhku. Oh iya, uyuh berarti sakno gedene. Kon iku uyuhku. Jawa Timur biasa. Jawa Timuran. Ojo kakean cocot kon iku uyuhku. Ojo ngajari bapakmu. Iya. Nah, gimana Pak, kamu minggat aja kalau kamu masih ngelawan sama bapakmu. Diusir. Diusir. Ya pergi. Ya pergi. Ya. Di dalam perginya itu tetaplah Nabi Ibrahim itu dibikinin pikiran cerdas ya. Iya. Dia tetap mencari-cari. Cari-cari. Iya. Saya udah melarang bapak saya untuk menyembah itu walaupun saya belum tahu benar, tapi menurut saya ini kan nggak wajar. Nggak Gitu. wajar. Itu belum menyampaikan benar itu udah ditolak. Ya kan udah dicaci maki. Ya, baru mau cari tuh. Bagaimana kebenaran yang telanjang dipertunjukkan, iki loh benar kebenaran yang sebenarnya gitu. Dicaci maki juga kan, Pastinya. lukisan itu kan gitu. Iya, Ini iya. belum menyampaikan kebenaran, Belum menyampaikan cuma menyampaikan pendapat. pendapat. Ini nggak beres, yang begini ini nggak layak gitu, Nggak nggak layak. wajar gitu. Diusir ngandung risiko. Ngandung resiko. Bagaimana sih kebenaran ini? Mau nggak mau kan itulah alasannya kenapa kebenaran akhirnya kembali ke sumur. Iya. Nah, tapi kita kembali ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah kebenaran itu didapatkan? Tapi tetap karena kembali dari pertanyaan, Iya. pentingkah mencari kebenaran? kebenaran itu? Iya. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam dia nggak putus asa, dia cari kebenaran. Dia cari Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang benar gitu. Iya. Dia jalan di malam hari. Dia lihat bintang. Iya. Bintang. Heeh. Wah, ini ada cahayanya nih. Wah, ini pasti Tuhan ini. Jelas itu cahayanya. Iya, iya. Klip-klip ya. Itu Klip. Ini Tuhan. Begitu pagi harinya, dia lihat bintang itu hilang. Hilang. Loh, kok Tuhan hilang? Aku nggak suka kalau Tuhan Tuhan hilang hilang. begini gitu kan. Masa Tuhan hilang? Iya. Wah, tetap dia dalam pencarian proses. Dia cari. Malam hari tiba, pas bulan purnama. Dia lihat bulan itu. Iya. Cahayanya kan Mencorong. terang semua Iya. terang lah, yang kalau itu kan iman iblis ya terang tapi nggak seberapa lah. Iya. Ya bias dari itu dibandingkan dengan cahaya bulan daripada lebih besar. Nah, ini Tuhan nih pasti nih. Ini lebih besar dari yang kemarin saya lihat. Ini besar sekali, wah ini pasti Tuhan. Tuh. Ini Tuhan. Akhirnya sampai di siang hari. Hilang itu bulan. Wah, Tuhan kok hilang? Nggak suka aku. Masa Tuhan hilang, Rek? Mungkin Ibrahim Madura. bukan yang cerita Nabi Ibrahim orang Jawa Timur. Orang Jawa gitu loh. Timur. Nabi itu cerita, oh enak ngobrol Jawarto. Nabi Ibrahimnya orang Jawa Timur. Wah, ini sesat lagi nanti saya. Aduh. Ya. Enggak mau saya. Iya. Masa Tuhan hilang? Enggak suka aku Tuhan yang hilang. Tuhan yang hilang. Begitu siang hari, dia lihat matahari mentor-mentor, matanya sampai silo tuh ngeliat. Siang hari. Siang hari. Wah, ini luar biasa ini. Saya melihat cahayanya lebih terang daripada yang tadi malam ini. Pasti ini Tuhan itu. Terus ya, masih ini Tuhan. Udah ketemu Tuhan nih. Iya. Kalau ketemu Tuhan tinggal nyari kebenarannya dong. Iya, betul. Kan kebenaran dari Tuhan. Kalau Tuhan udah ketemu ya udah, cari aja benar, minta benar itu dari Tuhan. Iya. Ketemu dulu sama Tuhan ya kan? Iya. Udah ketemu Tuhan siang hari dia. Ini pasti Tuhan nih. Pasti Tuhan ini. Begitu sore menjelang maghrib gitu ya, itu hilang matahari. Wah, ini bukan Tuhan, gak seneng aku. Apa aku nyembah barang hilang? Tuhan ku tuh nekut
kekal. Kekal. Buat apa tak sembah? Masa Tuhan mate? Enggak? Iya. Tuhan mate. Heeh. Mune aku isih urip, Heeh. Tuhan mate, aku nyembah sapa ngono gitu. Gak mungkin Tuhan. Iya. Keren. Keren. Akhirnya apa? Dia putuskan dari hasil usaha perjuangannya mencari Tuhan yang tak kenal Allah dan nggak putus asa itu, akhirnya dia putuskan, terus mempunyai sebuah apa ya, semacam sudut pandang ya. Sampai kapanpun kalau saya cari Tuhan di luar diri, tidak akan saya temukan. Sehingga sampai kapanpun kalau saya cari kebenaran itu dari Tuhan, kalau saya cari dari luar diri, saya tidak akan temukan yang benar yang sesungguhnya. Akhirnya apa? Saya harus kembali. Irsi. Kembali ke dalam diri. Untuk menemukan benar. Dan benar itu datang dari Tuhan. Saya harus kembali meniti ke dalam diri untuk menemukan kebenaran, untuk menemukan Tuhan. Akhirnya dia kembali apa? Udah nggak mau cari-cari Tuhan di luar. Nggak ketemu gua cari Tuhan di luar. Iya. Palsu kabeh. Nah, terus akhirnya kembali meniti ke dalam diri. Yang nggak tahu bagaimana ya, apa itu hidayah atau apa namanya, semacam ada. Kalau bahasa kita self talk gitu ya. Self talk. Nah, di situ kalau mungkin tadi yang disebut dulur papat itu, ketika sudah bisa rangkul, kemudian diatur, dikelola yang baik, itu bisa membawa state. Nah, akhirnya dia muncul state, akhirnya menjadi statement. Iya. Nah, state menjadi statement ya. Statement, kondisi menjadi keadaan kenyataan. jiwanya menjadi state itu kan, Ya. keadaan jiwanya Keadaan berubah jiwa. total. Terus membuat statement. Wis yang ini wong Arab, kan dari Arab lah Nabi Iya, itu. iya. Dia buat statement. Ini wajah tuh. Wajib. Wajhia lilladzi fataras samawati wal ard hanifam muslimah. Wa ma ana minal musyrikin. Kalau begini, sesungguhnya aku hadapkan saja jiwaku. Kehadirat zat yang menciptakan langit dan bumi, dan saya hanya condong kepadanya. Wa ma ana minal musyrikin. Aku tidak akan menyekutukan dengan sesuatu apapun. Inilah menjadi tauhid. Pelopor tauhid ini. Pelopor tauhid. Esa. Diri. Dia nggak melihat apa-apa. Dia menyaksikan apa yang ada di dalam jiwanya. Dia menemukan suatu petunjuk yang tidak berupa teks. Ya. Tidak berupa redaksi. Betul. Tidak teks. Tidak tekstual. Bukan orator. Ya. Tidak ada bahasa. Iya. Tidak ada suara. Tetapi dia bisa merasa. State muncul. Satu kondisi. Ya, dari rasa tadi memenuhi perpaduan mind, kemudian body atau emosi, kemauan yang keras tadi, kemudian body. Tersikapi oleh seluruh anggota jawareh. Nah, akhirnya memunculkan apa? State. Tasdikun bil qalbi. Iqrarul bil lisan, af'alu bil arkan. Tridaya sinergi. Wah. Ya, kalau nonton. Bilangin kalau dikirim, kalau itu nonton sampai selesai ya. Malah gagal paham. Biar gagal paham gitu. Dan gagal paham. Muncul tuh. Ya kan? Udah ayam dia. Saya udah menemukan Tuhan. Inilah benar yang sejati. Udah. Pokoknya aku hadapkan terus. Aku ikuti dia apa maunya. Apa kehendaknya, aku ikuti kehendaknya. Tapi dalam diri, ya sendiri. Dalam kondisi telanjang. Belum punya bungkus apa-apa. Nabi Ibrahim yang ketemu Tuhan, ya kan? Kemudian dia menemukan benar yang sebenarnya, sendiri, tidak terbungkus oleh apapun.
telanjang. Apa adanya. Apa adanya. Udah nggak punya kepentingan apa-apa. Dia menemukan sesuatu. Nah, pertanyaannya, Iya. ketika mencari kebenaran itu penting, kemudian orang bisa menemukan kebenaran, punya tanggung jawab nggak untuk menyampaikan? Kebenaran. Iya. Loh iya, Iya, kebenaran. karena itu. penting. Iya. Betul. Nah, ya monggo. Perlu nggak disampaikan? Kebenaran yang dia Ada nggak tanggung jawab untuk menyampaikan? Iya. Saya rasa perlu, Pak. Agar orang tahu benar juga, gitu kan. Perlu. Perlu. Gak bahaya kak? Kan tadi Loh, tadi itu si kebenaran dicaci maki orang, algoritma. diusir-usir. Iya betul, seperti itu. Sehingga kembali ke sumur kan? Kembali ke sumur. Ya, lukisannya telanjang bawa pecut. Bawa Maksudnya pecut. apa? Ingin menyuti orang yang nggak mau ngikutin kebenaran. Iya, bener. Untuk mencambuk orang-orang yang tidak mau Kebenaran. mengikuti kebenaran. Iya. Itu kan lukisan itu. Iya, betul seperti Jinlian itu. itu. Iya, betul. Alegorinya. Algorinya Nah, ya, alegori. ini terlepas kisah ini di Al-Quran ada. Kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Iya. Nanti boleh dibuka di surat Al-An'am Ya. ayat 74 Ya. sampai 78, apa yang saya ceritakan tadi. Iya, iya. Saya bukan cerita ngarang, Ya, bukan. betul. Saya cerita itu saya dapatkan, saya membaca Al-Quran walaupun terjemahan. Iya. Itu di Quran itu. Di Quran, Surat iya. Al-An'am Al-An'am. 74 Iya, sampai 78. Sampai 78. Alegori. Ya nggak tahu alegori kalau itu kenyataan di zaman Nabi Ibrahim Iya, kan. Saya nggak hidup di zaman Nabi Ibrahim. Iya, Kalaupun betul. saya tahu bisa gini meyakini itu kebenaran misalnya, Iya. baru katanya kan. Iya, betul. Saya nggak ngeliat nyatanya. Iya. Cerita Cerita. kan gitu, mungkin sejarah Iya. atau dongeng dari orang tua Dongeng. dulu, Iya, atau baca-baca naskah tulisan-tulisan. Iya. Kalau di itu sampean ngalamin apa? Enggak. Enggak. Lah kok bisa itu? Jari ini kan Jari gitu. ini, Tapi iya. kan ini saya juga bukan hanya katanya. Iya. Saya sudah meneliti ternyata di dalam Al-Qur'an yang kita yakini ada kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan itu. Betul. Kalau nggak berani dicek boleh. Betul. Surat Al-An'am 74 sampai 78. Iya. 74 sampai 78. Nah, pertanyaan tadi kembali, Iya. setelah kebenaran itu sampai datang, orang menemukan kebenaran, ada nggak tanggung jawab orang yang menemukan kebenaran itu menyampaikan kepada orang lain? Iya. Ini kan timbul pertanyaan, Betul. ya kan? Iya. Kalau seandainya tidak perlu, bahaya. Buat apa Tuhan menunjukkan kebenaran itu? Iya. Kalau kebenaran nggak harus disampaikan misalnya. Tapi lihat kenyataan lukisannya Jinlian, Iya. itu sih kebenaran ketika ditampakkan kebenaran yang sebenarnya. Iya. Itu dicaci maki, diusir-usir. Sementara si kebohongan yang pakai baju kebenaran itu dibangga-banggakan sehingga di sana benar pada berantem. Itu. Nah, sementara yang itu masih di sumur. Nah, ini bagaimana ini kira-kira? Takut dipenggal. Hah? Takut dipenggal. Takut dibenggal. Kayak saya dinali. Iya. Itu kembali, kalau menurut saya sih kembali kepada pilihan ya Pak ya. Pilihan pribadi. Ketika pribadi itu siap dengan kebenaran dan dia harus menyampaikan kebenaran, ya dia siap dengan resikonya. Nah, tapi ketika dia tidak siap untuk bahkan menerima aja nggak siap dia gitu kan, apalagi dia mau menyampaikan kan begitu. Nah, terus juga yang saya tahu itu ada dua versi kebenaran ya. Maksudnya dua versi kebenaran walaupun kebenaran itu datangnya satu dari Allah. Ada kebenaran yang hanya untuk dirinya yang disebut nabi gitu kan. Dia tidak menyampaikan tidak mendapat tugas untuk menyampaikan, tapi juga ada yang menjadi rasul. Dia menerima kebenaran dan dia juga wajib bahkan harus menyampaikan kebenaran yang dia tahu. Seperti itu. Ya, saya juga membaca. Ah, Itu masih di kisaran surat Al-Baqarah kalau nggak salah ya. ya. Surat kedua. Ah, Itu
Gorengan. Ya. wala talbisul haqqo bil Bil batil batil. wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Jadi Jangan kau campur adukan ya. wala talbisul haqq wal batil. Jangan engkau campur adukan yang hak dengan yang batil. Iya. Gitu. Wa taqtumul haqqo ya wala taqtumul haqqo. Iya. Dan jangan sekali-kali kamu menyembunyikan kebenaran. Kebenaran. Iya. Wah, antum ta'lamun dan kamu tahu. Kalau kita tahu kebenaran kemudian tidak mau menyampaikan, berarti kan melanggar larangan Tuhan. Iya. Iya. Iya betul. Itu ya. Ya mungkin ada saatnya harus sendiri, ada saatnya harus menyampaikan. Iya. Seperti itu. Karena Rasul itu juga nabi. Iya pastinya. Iya. Rasul itu juga nabi. Rasul itu juga nabi. Itu loh kalau Mm-mm. udah ya. Mm-mm. Nah, itu masalah. Mm-mm. Nah, kemudian coba Nabi Ibrahim Ah, ah. mulai dia Iya. dengan apa yang dia temukan, dia dapatkan, dia sampaikan Ah, ah. kepada orang. Mayoritas menolak. Nah, itu dia. Bagaimana orang yang sudah tercekoki dengan kepalsuan, kebohongan, Iya. ya kan? Iya. Karena kebohongannya sudah berbaju kebenaran tadi, Iya, iya, iya. ya. Udah dicekokin, udah mabuk dia. Udah mabuk. Mabuk kepalsuan yang dibungkus kebenaran. Mm-mm. Sehingga ketika kebenaran ini yang benar-benar ini datang, dia menolak. Sulit. Kecuali dia berani software. Iya. Loading, kalau HP loading itu Nggak- penuh. Nggak mau masuk-masuk. Nggak masuk-masuk. Kenapa? Ada sampah sementara nggak punya aplikasi untuk pembersih sampah. Iya, betul. Banyak virus masuk sementara tidak ada aplikasi Untuk untuk membersihkan virus. menghapus Virus. virus. Iya. Begitu kita masukin yang benar nih, dia gitu, loading. Muter aja muter. Begitu juga Nabi Ibrahim yang menemukan kebenaran yang masih murni, asli, tidak terbungkus macam-macam, tidak punya kepentingan macam-macam, Iya. semata-mata ingin menyampaikan, itu loh benar. Iya. Itu bukan hanya ditolak, bukan cuma mental, Iya. bukan cuma dicaci maki, bukan cuma diusir sama bapaknya, Dimusuhin. ya kan? Pada akhirnya Mm-mm. itu sampai raja turun tangan, Mm-mm. raja yang turun tangan, pemerintah turun tangan, Iya. Namrud waktu Namrud, itu. iya. Dibakar Nabi Ibrahim. Itu juga ada di Quran. Iya, Nabi di Quran, Ibrahim ya. dibakar. Itu resiko menyampaikan kebenaran. Iya. Terus Nabi Ibrahim berpikir begini, sebenarnya Nabi Ibrahim udah iman belum sih? Dengan gigihnya seperti itu tuh Nabi Ibrahim udah iman belum? Udah iman pastinya, Pak. Iman kan? Iya, pastinya. Iya. Iman. Iman dia. Harusnya kalau sudah iman aman dong, nyaman. Nyaman. Nabi Ibrahim nggak merasa nyaman. Hmm. Nabi Ibrahim tidak merasa nyaman, dia tidak merasa aman karena dia diintimidasi oleh penguasa, Iya. caci maki oleh kaum hanya karena Iya. kebenaran yang telanjang masih murni nggak kebungkus apa-apa. Iya. Kalah sama kebohongan yang dibungkus dengan kebenaran. Beneran. Itu kalau saya melihat lukisan tadi. Iya. Terus gitu, akhirnya apa? Nabi Ibrahim nyari-nyari. Heeh. Saya bukan nggak beriman, tapi jiwa saya bagaimana supaya jiwa saya itu mutmainah. Supaya hati saya tenang tentram bagaimana bagi orang beriman. Jadi iman tok itu nggak cukup. Nggak cukup. Iya. Nabi Ibrahim mempertanyakan. Oh iya ya. Kalau memang Tuhan itu maha kuasa, lalu bagaimana Tuhan itu bisa menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati ribuan tahun, sudah menjadi tanah lagi, gimana cara menghidupkannya? Nah itu puncaknya. Iya. Ya Tuhan maha tahu, Tuhan maha mendengar. Kamu dikira kerentak hati kita aja enggak, Tuhan nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Allah saya itu sudah tahu sebelum saya ngasih tahu. Iya. Nggak tahu Allahnya Ustadz Lukman. Allah gimana, Tat? Hah? Allahnya gimana? Allah saya keren. Allah apa nih? Cap apa? Ya itu udah tahu sebelum saya kasih tahu. Nah, iya. Dia udah tahu sebelum saya ngasih tahu. Iya. Itu kalau saya.
Nah, akhirnya apa? Ditegur Ibrahim. Iya. Wahai Ibrahim, kata Allah. Iya. Itu saya temukan di Quran juga. Iya. Nanti cari di surat Al-Baqarah ayat 260. Al-Baqarah 260 Iya. itu ya. Al-Baqarah ayat 260. Iya. Wahai Ibrahim, Hmm. apakah kamu sudah tidak beriman lagi kepadaku? Oh ya Rob, bagaimana aku tidak beriman? Aku sudah menerima resiko macam-macam. Aku Iya. sudah diusir bapakku. Imanku mantap kira-kira kalau kayak kita Iya. gitu, argumentasinya. Ya kan? Cuman semua ini saya tanyakan bukan apa-apa. Biar hatiku menjadi tentram. Tentram. Ya wis saya ngono. Kata Allah. Ya udah kalau gitu. Kamu cari 4 jenis burung. Burung apa? Murai boleh. Murai larang ya Allah. Aku takon nanti 2 juta luwe. Udah coba itu. Wis pokoke apa ae sing penting manuk. Iya. Cari 4 Ekor burung. 4 jenis. Iya, 4 jenis burung. 4 ekor jenis burung. Iya. Ya, burung dara, burung apa, burung paling 4 yang merak, burung yang penting burung lah 4. Burung, ya. Kemudian burung itu kau potong-potong. Potong-potong. Iya. Nah, setelah kau potong-potong, kamu aduk jadi satu. Terus dicacak lah, cincang. Kemudian masing-masingnya letakkan di puncak gunung. Ke-4 gunung. Iya. Ya masing-masing ini di puncak sini satu, di puncak sana satu, puncak sana satu, puncak satu yang jaraknya jauh. Iya. Masing-masing burung. Ini puncak sana udah dicacak tuh. Iya. Ini puncak sana, ini puncak sana, puncak sana. Udah diaduk-aduk, udah dicacak gak karuan udah. Nah, nanti setelah itu kamu panggil. Iya. Bener tuh. Begitu udah dicacak-cacak dibuang ke 4 Gunung. puncak gunung, Heeh. tempat yang berjauhan dipanggil. Dara, Darah datang. nyampe. Ya kan? Heeh. Dara. Loh, utuh iki sing mau tak potong. Balik mana? Heeh. Ya kan? Terus gagak, waku ini. Loh, ini yang tak potong udah. Heeh. Burung apa lagi? Tak ukur. Oh. Oh, merak. Oh. Merak. Singkat cerita, ke-4 ekor burung dipanggil datang lagi. Datang. Nah, itulah benar. Kembali meniti ke dalam diri. Perjalanan kembali meniti ke dalam diri kalau mencari benar. Jadi benar itu ada di dalam diri bukan di luar diri. Bukan di luar diri. Di luar diri semua fata morgana. Fata morgana. Baik yang kita dengar maupun yang kita lihat. Yang kita dengar ini bukan fakta, Iya. tapi Opini. opini. Yang kita lihat juga bukan benar. Iya. Sudut pandang. Sudut pandang. Nah, benar itu apabila sudah kita teliti, kita pelajari, kita coba, Iya. kita lakukan, Betul. ya kan? Kita alami, kemudian kita pengalaman. Setelah kita mengalami, kita akan merasakan. Sepakat, rasa tidak pernah bohong. Dan setiap orang dianugerahi rasa oleh Rasa Tuhan. itu. Carilah kebenaran di dalam diri. Carilah jati diri. Iya, iya. Baru itu benaran. Ikuti. Iya, 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 iya. Dalam diri kita ada suara Tuhan. Dalam bahasa. Itu sebetulnya. Nah, kewajibannya ya menyampaikan sesuai batas kemampuan. Khotibun nasa ala qadri ukulihim. Nah, itu kira-kira tentang benar. Ini jawabannya pentingkah mencari kebenaran? Kebenaran, iya. Penting. Kenapa? Ketika orang hidup tidak menemukan kebenaran, Iya. maka yang akan didapatkan adalah kerusakan Iya, kerusakan. dan keresahan, Keresahan. penderitaan. Iya, iya. Kemudian ketika kita menemukan kebenaran, Iya, ada nggak tanggung jawab menyampaikan? Iya. Ya wajib. wajib. Karena Allah melarang menyembunyikan kebenaran kalau kita udah tahu. Iya. Gimana ke caranya? Iya, siap, siap. Jadi tetap gitu. Jadi nah, kira-kira itu, tapi kalau mau ditambahin macam-macam, itu saya hanya karena melihat lukisan tadi, Iya, iya, itu iya. saya anggap alegori. Alegori. Nah, masalah yang di Quran ini, Iya.
Ya, saya tidak mengatakan itu alegori, Iya. tapi karena Allah tuh banyak alegori dalam Al-Quran. Iya. Apa tamsil lah Tamsil, bahasa itunya, iya. tamsil bahasa kinayah. Bahasa Makanya kinayah. perlu ditafakuri gitu loh. Iya, siap. Nah, itu kalau emang dianggap itu kenyataan, ya emang mungkin kenyataan dari Tuhan, menunjukkan kebesaran dan keagungan kekuasaan Tuhan. Iya. Tapi seandainya enggak, karena kita enggak menyaksikan, Iya. kita enggak tahu bukti, ya udah kita yakini aja. Iya. Toh bisa kita ambil pelajaran. Intinya kebenaran Iya. kita meniti ke dalam diri, kembali meniti ke dalam diri untuk mencari kebenaran yang sejati. Ingat rasa, gunakan potensi rasa, karsa Karsa. dan cipta Nah, dalam diri kita. Dalam Itu diri. anugerah yang luar biasa. Dan satu saya ingatkan, kalaupun kita orang bodoh, iya. ya kita nggak punya bakat, nggak apa-apa. Heeh. Jangan putus asa. Heeh. Kita masih diberikan anugerah oleh Allah satu potensi, Heeh. ya skill. Skill. Bentuknya skill nekat. Oh, udah nekat aja udah. Iya, nekat aja udah ya. Asal nekat kan kita berani melakukan. Iya. Kalau kita melakukan mengalami. Iya. Kalau kita mengalami merasakan. Nah, Iya. kita akan menemukan rasa itu dan rasa selamanya nggak pernah Bohong. Udah itu aja ya. Iya. Nah, udah monggo silakan. Nanti kalau mau diperiksa cerita saya di Quran ya monggo. Cuman Iya. saya terinspirasi sama lukisannya Jin Lin. Jin Timur. Lian. Iya. Abad 19 itu. Ya, betul. 1896. Ya, monggo. Ya, wah terima kasih ini Cak Warto, pemaparannya panjang lebar. Wah, ada istilah baru nih Bang, yang saya dengar ada alegori. Kata alegori, keren alegori. Jadi kenal truth the truth coming out of her will. Ya, itu keren. Ya, kebenaran itu keluar dari sumur. Dari sumber. Bukan teko ya. Bukan. Teko itu bisa terwarnai macam-macam itu. Betul. Tergantung kepentingannya. Betul. Karena kalau dari sumber itu Iya. jernih. Bener. Jadi si kebohongan yang pakai baju kebenaran tuh kalau di teko kali ya begitu. Karena nggak keluar dari sumber dia udah. Iya. Diwarnai. Oh iya, saya kadang-kadang dibohongi lebaran itu. Iya. Ya. Kalengnya regal. Isinya rengginang. Rengginang. Iya. Casing sama isinya beda. Lebaran, habis Idul Fitri. Iya padahal. Bohong. Masih sempet-sempetnya. Masih kena ketipu saya. Wah ini regal enak ini celupin susu kan Iya, itu. betul. Minimal celupin gude kan saya minumnya gude. Iya. Tak buka rengginang ya apa kate nyelupno. Sementara nek kate tak pangan, tak gawe iso gak ono untune. Nek regal kan dicelupno, ketipu aku. Ketipu. Oh, jancuk aku. Dibohongin lagi Dibohongin aku. lagi. Ngapusin tok. Ngapusi. Dan ternyata bener. Sulit ditemukan benar yang sebenarnya di dunia ini. Karena apa? Allah sendiri sudah menyatakan, Iya. wa mal hayatud dunya ila mataul Gurur. Kalian dunia ini kehidupannya cuman tipu menipu. Itu dia. Yang ditipu siapa? Ya mesti yang beriman. Yang beriman. Yang nipu, Orang ya itu beriman. Oh di Quran juga ada itu. Ada. Al-Baqarah ayat 8 dan 9. Iya, Orang-orang yang hatinya sakit lah. Hatinya sakit. Iya, kira-kira itu ya. Iya. Jadi asik ini. Asik. Oh, asik malam ini. Malam minggu. Malam minggu. Daripada keluyurannya enggak, ya enggak? Iya benar. Isi waktu lah, manfaatkan sisa umur yang ada, mau buat apa hidup ini. Iya benar. Si alam ditunggu Teten. Apa tuh? Malam minggu kita ngonten. Iya. Itu terlalu bertele-tele. Betul itu. Aduh, yang simpel aja lah kalau bikin pantun. Gimana itu. tuh? Ya, pantun Iya. tuh yang simpel aja. Gimana itu? Ya. Sebentar. Iya. Apa tadi itu ya? Iya. Yang simpel lah, cari yang simpel lah kalau bikin itu. Itu kan apa sih? Panjang banget ya kan. Beli cerutu di Pejaten. Malam minggu kita ngonten. Iya. Beli cerutu di Pejaten. Pejaten. Malam minggu kita Ngonten. Ape. Simpel. dan masuk akal. Masuk akal. Ngapain sih alam ditungguin Teten? Iya kan malam minggu, Pak. Bininya bukan Teten. Raya. Siapa?
Maya. Iya salah ya. Wah, udah ganti itu. Udah nggak sama Teten lagi. Nah ini kalau kedengeran gimana? Oke. Boleh lah mau ngapa-ngapain tapi nggak usah pakai bohong lah. Ya, betul. Kalau kita beli susu di Pejaten wajar dong. Iya. Api. Misalkan mau apapun nggak usah pakai bohong lah. Iya. Katanya mau nyari benar. Ya, betul. Pakai perasaan apa? Kita perasaan orang. Kalau Maya nonton ini, Nah, si Si Alam. Ditunggu Teten. Ya. Berantem orang. Iya bener. Ini Bang Alam nonton nih. Karena nggak benar kan? Coba Kan itu. nggak pertengkaran. Oh iya. Gara-gara lambemu. Saya nggak bener. Iya. Bohong itu. Kenapa sih mesti bohong cuman gitu aja? Ape. Temanya mencari benar. Sementara Iya kebenarannya si Alam sama Maya ya. tuh tentang Maya lagi bunting tuh. Iya. Siap. Bang Alam nonton nih. Iya. Oke.